Halo semuanya, selamat datang di HUAN Belajar. Ubuntu Server secara default beroperasi menggunakan Command Line Interface atau biasa disingkat dengan CLI. Jadi CLI merupakan antarmuka berbasis teks untuk berinteraksi dengan sistem operasi Ubuntu Server. Nah, jadi sekarang di sini kita akan belajar beberapa command line yang umum digunakan dalam pengoperasian Ubuntu Server itu sendiri. Ayo kita belajar. Oke, teman-teman semua. Jadi sekarang kita akan mencoba menggunakan perintah CLI pada Ubuntu Server. Jadi perintah-perintah CLI yang nanti akan saya gunakan itu perintah-perintah umum yang sering digunakan dalam pengoperasian Ubuntu Server. Nah, jadi kita buka dulu aplikasi VirtualBox, ya, dan kita jalankan virtual machine dari Ubuntu servernya. Bisa dipilih virtual machine-nya, lalu klik start. Ya, jadi sekarang virtual machine-nya sedang dinyalakan. Kita tunggu dulu. Oke, ini virtual machine-nya sudah menyala dan kita sudah masuk ke dalam sistem operasi Ubuntu server. Ya, jadi nanti teman-teman bisa login dulu menggunakan user dan password yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai menggunakan perintah CLI ya dari Ubuntu server. Oke, teman-teman bisa ketikkan UMI. Nah, jadi perintah UMI ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan siapa sih pengguna yang aktif pada terminal ini, gitu. Dan di sini pengguna yang aktif itu adalah UHN, yaitu user yang saya gunakan ketika login di Ubuntu servernya. Oke, perintah selanjutnya, ya, perintah yang selanjutnya yaitu sudo-su. Ya, ini perintah yang digunakan untuk masuk ke mode root. Ya, di sini minta password, kita masukkan saja passwordnya. Ya, teman-teman bisa lihat di bagian depan dari sintaknya itu yang awalnya nama usernya, gitu. Sekarang sudah diganti menjadi root. Ya, jadi kita sudah berhasil masuk ke mode root. Selanjutnya kita akan coba untuk buat direktori. Perintahnya adalah mkdir. Lalu kita berikan nama direktorinya. Misalkan di sini saya buat belajar CLI. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk membuat direktori baru ya dengan nama belajar CLI. Nah, untuk melihat direktorinya, gitu ya, apakah benar-benar sudah berhasil atau tidak, teman-teman bisa jalankan perintah ls. Nah, jadi perintah ls ini adalah perintah untuk melihat list yang berada di dalam direktori tertentu. Nah, jadi di sini kita sudah buat tadi belajar CLI sebagai direktorinya. Kita jalankan perintah ls, ya. Direktori belajar CLI itu sudah terlihat. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat file, ya. Itu perintahnya adalah touch. Terus nama filenya, misalkan di sini misalkan saya buat belajar ubuntu.txt.
gitu ya. Jadi kita gunakan perintah ls untuk melihat ya. Di sini kita sudah berhasil membuat file ya, dengan namanya adalah belajar Ubuntu, formatnya adalah txt seperti ini. Oke, karena tadi kita sudah membuat sebuah file ya, jadi sekarang kita akan coba untuk melakukan editing ya pada file tersebut. Teman-teman bisa gunakan perintah nano ya, terus masukkan nama filenya ya. Nah, jadi perintah nano ini digunakan untuk melakukan proses editing ya, editing di dalam sebuah file seperti itu. Nah, jadi sekarang saya sudah berhasil masuk ke file belajar ubuntu.txt. Sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah kalimat ya di dalam file ini. Oke, misalkan saya akan buat kalimat, saya sedang belajar perintah CLI Ubuntu server. Ya, jadi ini kalimat yang sudah saya buat. Nah, untuk menyimpan kalimat ini, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada exit ya. Itu ada ketik ya. Jadi itu bisa teman-teman tekan pada keyboard Ctrl X ya. Jadi apakah akan disimpan? Kita bisa klik yes dan enter. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat kalimat di dalam file dan kita juga sudah berhasil menyimpan kalimat yang sudah kita buat tersebut. Nah, oke, sekarang kita akan menampilkan isi dari file tersebut ya. Jadi untuk memastikan bahwa memang kalimat yang sudah kita buat tadi itu memang benar-benar tersimpan, gitu, ya. Jadi kita bisa jalankan perintah cat ya, lalu nama filenya seperti ini, teman-teman bisa klik enter ya. Jadi isi dari file tersebut ya berupa kalimat yang sudah kita buat tadi ya. Saya sedang belajar perintah CLI Ubuntu server seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba perintah untuk keluar dari sebuah direktori. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, posisi saya itu berada di home WN ya. Teman-teman bisa lihat di penamaannya ya. Saya berada di sisi home dan WN. Jadi posisi saya sekarang ini ada di WN gitu. Nah, sekarang kalau saya mau keluar dari WN tersebut, bisa jalankan perintah cd spasi titik-titik. Nah, sekarang posisi saya sekarang berada di home. Atau mungkin sekarang kita akan masuk lagi ke direktori ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah cd ya, nama direktorinya ya, seperti ini. Nah, kita kembali lagi masuk ke direktori WN. Nah, kita juga bisa coba. Nah, tadi di direktori WN ini kita sudah membuat sebuah direktori yang bernama belajar CLI ya. Kita akan coba masuk ke dalam direktori tersebut, cd belajar CRI. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke direktori belajar CLI. Ya, kita jalankan perintah ls. Jadi memang belum ada apa-apa di dalam direktori belajar CLI. Ya, jadi untuk keluar kita bisa gunakan perintah cd spasi titik-titik. Ya, kita sekarang sudah keluar dari direktori belajar CLI. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana sih caranya untuk menghapus sebuah direktori. Ya, jadi teman-teman bisa jalankan perintah rmdir. Oke, sebelum itu saya ls dulu ya, ls dulu untuk menampilkan direktorinya. Nah, sekarang saya akan jalankan perintah untuk menghapus rmdir spasi nama
direktorinya. Ya. Oke, kita sudah jalankan perintah menghapusnya. Sekarang kita ls lagi untuk melihat detailnya. Ya, direktori belajar CLI yang sebelumnya sudah kita buat saat ini sudah dihapus. Jadi ketika kita jalankan perintah ls untuk melihat listnya, direktori tersebut sudah tidak ada atau sudah tidak muncul kembali. Oke, sekarang kita akan menjalankan perintah untuk mengcopy atau merename sebuah file ya teman-teman ya. Kita bisa jalankan perintah cp, cp spasi nama filenya, ya. Terus spasi nama file yang baru. Gitu. Jadi misalkan belajar untuk new. Gitu. Nah, ini file yang baru. Ya, jadi sekarang kita jalankan perintah ls untuk melihat. Ya. Di sini saya sudah mengcopy sekaligus membuat nama filenya menjadi belajar_ubuntu new.txt. Nah, untuk memastikan apakah perintah copy-nya berjalan dengan baik, ya, kita gunakan perintah cat kembali untuk melihat isi dari file tersebut. Ya. Isi dari file tersebut adalah saya sedang belajar perintah CLI Ubuntu Server. Jadi sama ya dengan isi file sebelumnya, yaitu belajar Ubuntu. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan menjalankan perintah untuk menghapus file, ya. Jadi di sini saya sudah buat dua file sebelumnya, belajar Ubuntu dan belajar Ubuntu New, ya. Kita akan hapus salah satu. Teman-teman bisa gunakan perintah rm lalu belajar lalu nama direktorinya. Jadi yang akan saya hapus adalah belajar Ubuntu New. Nah, itu file yang akan saya hapus. Oke, kita sudah berhasil menghapus filenya. Kita lihat kembali untuk memastikan, ya, belajar Ubuntu New sudah tidak ada. Ya, jadi sudah berhasil kita hapus. Oke, sekarang kita akan mencoba perintah memindahkan ya atau move, ya. Jadi saya buat direktori dulu. Nah, jadi saya kembali buat direktori yang tadi belajar lagi. Ya, jadi saya kembali untuk membuat sebuah direktori. Nah, sekarang saya akan memindahkan file belajar ubuntu.txt ke dalam direktori belajar CLI. Oke, teman-teman dapat gunain perintah move ya. Belajar ubuntu, ya. Lalu nama direktorinya. Nah, sekarang kita menjalankan perintah ls dulu untuk melihat, ya. Teman-teman bisa lihat file belajar ubuntu.txt itu sudah tidak ada, ya. Sekarang kita akan masuk ke direktori belajar CLI ya untuk melakukan pengecekan. cd belajar CLI. Jadi sekarang kita sudah masuk ke direktori belajar CLI. Kita ingin melihat detailnya, kita ls, ya. File belajar ubuntu.txt sudah berhasil kita pindahkan ke direktori belajar CLI. Nah, dari tadi saya mengetik perintah clear ya teman-teman. Jadi perintah ini untuk membersihkan layar terminal kita ya agar lebih enak ya dalam proses penggunaan perintah-perintah berikutnya maupun dalam proses melakukan konfigurasi. Jadi ini kembali lagi ke fleksibilitas kita ya, selera gitu ya. Jadi kalau saya kurang suka layar terminalnya
terlalu ramai, jadi saya sering banget menggunakan perintah clear untuk membersihkan layar terminal. Ya, seperti ini. Jadi yang tadi sebelumnya ramai, sekarang sudah bersih seperti itu. Jadi teman-teman bisa jalankan perintah clear. Oke, di dalam Ubuntu Server ini kita juga bisa mengatur pemberian hak akses ya. Jadi apakah dia bisa membaca saja, apakah pengguna itu nanti akan bisa menulis saja dan lain sebagainya, gitu ya. Itu perintahnya adalah chmod, ya, recursive, ya. Misalkan di sini saya menggunakan kode 777, jadi pengguna itu bisa semuanya, lalu nama file dulu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan tadi, belajar underscore Ubuntu itu berwarna biru ya, tadi ya, filenya sekarang sudah berwarna hijau ya. Jadi file ini sudah kita berikan permission, hak akses ya. Jadi seluruh pengguna itu bisa melakukan apa saja di dalam file belajar ubuntu.txt. Nah, jadi kode permission dari chmod ini cukup banyak. Jadi silakan nanti bisa dilihat di sumber-sumber informasi. Yang jelas cara penggunaan dari perintahnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar perintah menginstal, gitu ya. Perintah menginstal, perintah mengupdate, gitu ya. Nah, jadi saya coba dulu untuk proses update. Nah, jadi kita bisa jalankan perintah apt get update seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi perintah ini teman-teman dapat gunakan untuk mengupdate repositori dari Ubuntu server yang teman-teman miliki, gitu. Jadi memastikan bahwa repositorinya itu sudah repositori yang terbaru. Nah, jadi memang proses update ini tidak terlalu lama ya teman-teman, butuh waktu mungkin 1 menit ya kurang lebih ya, yang disesuaikan dengan kestabilan internet ya. Dan di sini kita sudah berhasil mengupdate ya, Ubuntu servernya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengupgrade ya. Jadi kita bisa jalankan perintah apt get seperti ini. Nah, jadi banyak paket ya, yang harus di-upgrade gitu ya. Nah, jadi kita bisa tekan Y ya, untuk melanjutkan ke tahap upgrade-nya. Kita atau mungkin kalau memang ini mau di-cancel, teman-teman bisa klik N gitu. Ya, di sini kita akan coba untuk upgrade. Nah, jadi di sini proses upgrade-nya sudah berjalan ya, teman-teman. Jadi memang membutuhkan waktu, dan waktu ini kembali lagi cukup fleksibel ya, disesuaikan dengan kestabilan internet yang teman-teman miliki. Ya, jadi proses upgrade-nya membutuhkan waktu ya, teman-teman. Jadi ini penting sekali teman-teman untuk jalankan ya, perintah update dan upgrade ini penting untuk teman-teman jalankan agar ya kita mendapatkan repositori yang terbaru atau mungkin versi-versi dari paket-paket yang terbaru ya. Itu sangat memudahkan sekali ya untuk kedepannya kita melakukan konfigurasi pada Ubuntu server. Ya, misalkan kita ingin membangun sebuah web server, kita ingin membangun sebuah file server, maupun
eh, jenis-jenis server yang lainnya gitu. Ya, jadi agar keamanannya juga semakin terjamin seperti itu. Jadi kita tunggu aja proses upgrade-nya ya. Oke, jadi di sini proses upgrade sudah selesai dilakukan ya. Sekarang saya jalankan clear dulu ya, biar layar terminal saya bersih. Oke, sekarang kita akan coba menjalankan perintah untuk menginstal sebuah paket ya. Teman-teman bisa gunakan perintah hpt-get install ya. Lalu nama paketnya, misalkan saya ingin menginstal kit dari Java gitu ya. Jadi default JDK. Nah, kembali lagi kita akan diminta untuk apakah proses instalasinya akan dilanjutkan ya. Teman-teman bisa klik ini bagi yang memang ingin melanjutkan proses instalasinya. Jadi ini sekarang proses instalasinya sedang berlangsung. Ya, jadi file dari JDK-nya atau Java Development Kit-nya itu sudah di-download tadi ya. Sekarang sedang tahap masuk instalasi ya. Ditunggu lagi sebentar nih, harusnya proses instalasinya sudah selesai. Oke ya. Jadi package JDK ya, Java Development Kit ya, itu sudah berhasil diinstal pada Ubuntu server. Ya, jadi kita bisa gunakan perintah hpt-get install lalu nama package-nya. Untuk menghapus ya, untuk menghapus atau uninstall dari package yang sebelumnya sudah kita install ya, kita bisa jalankan dengan menggunakan perintah hpt-get remove ya. Remove default kita bisa jalankan menggunakan perintah hpt-get remove lalu nama package-nya ya. Kita bisa klik ya lagi yes ya. Nah, jadi sekarang proses penghapusan atau install dari paket tersebut sudah dilakukan dan sudah berhasil. Oke, itu aja ya teman-teman untuk proses penggunaan perintah CLI-nya ya. Nah, jadi sebenarnya cukup banyak perintah CLI ya pada Ubuntu ya. Teman-teman bisa download ya, bisa download di ubuntu.com ya, di sini ya bisa di-download. Jadi Ubuntu sudah menyediakan CLI cheat sheet-nya ya, sudah disediakan, tinggal teman-teman download ya. Jadi versi yang terbaru ya dari Ubuntu gitu. Nah, jadi kebetulan file ini sudah saya download ya teman-teman ya. Jadi ini filenya ya, jadi ini banyak perintahnya ya, ada uname ya, hostname ctl ya, tut cp
move ya dan lain sebagainya gitu ya. Ini banyak perintahnya ya yang bisa teman-teman uji coba ya atau testing dalam proses penggunaan Ubuntu servernya. Nah, tambahan dari Ubuntu server, kita akan coba untuk melakukan konfigurasi IP address ya pada Ubuntu server. Jadi teman-teman bisa masuk ke folder atau directory netlan ya, itu cg/etc cg/etc/netlan ya. Jadi ini directory untuk melakukan pergantian atau konfigurasi IP address ya. Kita jalankan perintah ls ya. Di sini ada file 50 mincloud ya, min.init.iaml ya untuk formatnya. Nah, kita akan masuk ke file tersebut menggunakan perintah nano. Ya. Di file ini adalah tempat kita untuk melakukan konfigurasi IP address. Nah, IP address yang terkonfigurasi saat ini itu adalah DHCP, ya, jadi dinamik, ya, yang mana proses IP-nya itu nanti umumnya akan berubah-ubah ya, karena disetting secara DHCP. Nah, untuk konfigurasi DHCP-nya seperti ini teman-teman ya, jadi tidak banyak ya. Kita pastikan saja bahwa DHCP-nya itu berstatus true. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasi IP address ya secara statik ya. Jadi DHCP true-nya kita ganti menjadi false. Ya. Lalu kita buat addresses kedua. Ya, kita buat alamat IP-nya 192.168.141/24 ya. Ini di YouTube ya teman-teman. Ini ya. Oke. Ya. Jadi karena kita buatnya ini statik dan di sini saya menggunakan alamat IP 192.168.141. Nah, ini teman-teman harus pastikan ya agar alamat IP yang teman-teman tuangkan nanti ke dalam Ubuntu server itu dia satu segmen ya dengan IP yang perangkat teman-teman itu miliki ya agar Ubuntu servernya itu juga nanti ke depannya bisa terhubung ke internet. Lalu kita akan buat gateway-nya. Di sini adalah 192.168.141. Nah, ini gateway-nya. Terus kita akan buat name server. Untuk name servernya di sini saya menggunakan 8 ya. Ini name server yang akan saya gunakan gitu kan. Nah, ini konfigurasi statiknya teman-teman. Jadi kalau sudah kita bisa save, Ctrl X lalu yes. Jadi konfigurasinya sudah berhasil kita simpan. Oke, agar konfigurasi IP address itu bisa berjalan, kita gunakan perintah netlan apply ya teman-teman. Seperti ini, ya. Nah, jadi di sini ada warning ya, tapi nggak apa-apa ya, karena ya gateway yang kita gunakan memang sudah sesuai dengan gateway dari perangkat yang saya peroleh seperti itu. Oke, sekarang kita coba dulu
Eh, kita coba dulu, maaf. Ya, oke. Sekarang kita jalankan dulu perintah untuk melihat IP address yang sudah kita konfigurasi dengan perintah IPA. Ini ya, teman-teman bisa lihat di poin nomor 2 di bagian init. Ya, di bagian init di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi IP address secara statik ya. Jadi VM Ubuntu Server yang saya gunakan ini menggunakan alamat IP 192.168.100.41/24 ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk ping ke internet ya. Di sini saya ping ke Google ya untuk tes konektivitas dari virtual machine Ubuntu server yang saya miliki. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa proses pingnya ini berhasil. Ya, jadi perangkat virtual machine Ubuntu server ini sudah terhubung ke internet seperti itu. Ya. Ini tambahan aja teman-teman, yang tambahan aja di bagian ini saya masuk lagi ke VirtualBox-nya teman-teman. Nah, ini di bagian setting lalu network. Nah, ini dipastikan posisinya berada di bridge adapter ya teman-teman. Lalu nanti di bagian name, nah itu disesuaikan dengan adapter dari perangkat kita ya, laptop maupun komputer yang teman-teman miliki, adapter mana sih yang terhubung ke internet seperti itu. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.